Tahu nggak kalian, sebenarnya technical analysis di sini itu nggak bisa untuk memprediksi harga kedepannya secara sempurna. Jadi kalau kalian mendewakan technical analysis, percuma. Atau kalian cari-cari metode yang 100% untung, yang 90% untung, itu percuma karena nggak bakalan ada. Kemudian technical analysis di sini bisa juga menghasilkan sinyal yang palsu. Itu juga bisa juga. Karena ingat, tidak semua sinyal yang dihasilkan dari technical analysis itu akurat atau sempurna. Karena disebabkan oleh beberapa faktor sebenarnya, kayak noise pasar yang lumayan kenceng, atau pergerakan yang lumayan tidak bisa teratur, atau biasanya orang bilang anomali, atau malah kesalahan dalam penerapan technical analysisnya, kesalahan naruh trendline, kesalahan naruh support dan resistennya, kesalahan melihat area pentingnya itu di mana, dan lain-lain. Itu bisa juga membuat technical analysis itu nggak begitu akurat. Tapi yang jelas technical analysis di sini tidak dapat mengatasi faktor psikologis Anda. Jadi bedain psikologi trading sama technical analysis trading. Ini berbeda. Kalau technical kalian bisa membaca chart secara bagus. Anak SMP, SMA, kita kasih technical analysis yang simple, dia udah bisa charting, dia udah bisa lihat market ini bakalan kemana. Tetapi yang bedain mereka dengan trader yang sudah lama, atau mungkin saya, atau mungkin Anda, itu trading psikologinya. Seperti ketakutan. Contoh, kita mau entry, takut dulu. Ini takutnya nanti kayak gini, kayak ini. Jadi saya akan taruh stop loss di sini dan lain-lain. Dan juga keserakahan. Ini biasanya kalau masih baru, masih muda, pengen serakah banget, lot size digede-gedein, resiko digede-gedein, dan lain-lain. Jadi dibedain. Karena menurut saya salah satu kesalahan yang sering dilakukan para trader itu mendewakan technical analysis. Kayak technical analysis tuh bagus. Trader yang mendewakan sekali technical analysis, menurut saya biasanya mengabaikan faktor-faktor lain di trading. Padahal technical analysis di sini hanya segelintir atau part of trading, atau beberapa faktor dari trading, atau beberapa faktor untuk kita jadi untung di trading. Ada psikologi pasar, ada fundamental, ada psikologi, ada risk management, dan lain-lain. Itu biasanya malah hilang. Mereka hanya nyari technical analysis. Ini kira-kira kalau saya prediksi untung gimana caranya? Kalau katakanlah saya gagal, itu berarti saya yang salah. Sebenarnya juga enggak juga. Bisa jadi tadi karena technical analysis itu tidak sempurna. Walaupun technical analysisnya trendline, key level, Fibonacci udah bagus, udah mentep banget, mantep untuk kita sell posisi, ternyata dia malah naik. Ya nggak sih? Untuk membahas lebih dalam, sebenarnya technical analysis ini bentuk dari forecasting, di mana forecasting di sini membaca data-data sebelumnya untuk memprediksi ke depannya. Saya dulu ketika di Australia, kan kita ada di sebuah cleaning service, tetapi juga mengelola sampah di sana. Kita juga memprediksi data-data ke belakang itu berapa kilo per harinya sampah dari 2012 katakanlah. Itu kita baca, kita taruh di tabel Excel, kemudian untuk memprediksi 1 tahun ke depan kira-kira bakalan bagaimana untuk sampahnya, apakah akan naik drastis atau akan turun. Itu namanya forecasting. Jadi nggak cuma di forex, itu forecasting itu ada di mana-mana. Bahkan teman saya sekarang ini lagi ngambil kursus forecasting di Australia. Dari forecasting tadi keluarlah namanya technical analysis. Jadi sebenarnya technical analysis di sini kan ada harga tuh. Harga itu kita melihat ke belakang. Ternyata kalau harga ini itu bisa direkam menggunakan candlestick. Menarik malah. Dari rekaman tadi ke belakang kita lihat datanya seperti apa untuk menentukan kira-kira itu bakalan kayak gini nih ke depannya. Karena dulu itu ketika harga seperti ini, contoh ketika harga itu menyentuh support yang kuat, dia langsung reject. Oh, mungkin ke depannya ketika menyentuh area support dia bakalan juga reject. Itu yang dinamakan forecasting. Maka dari itu nggak ada yang namanya 100% keuntungan di trading. Pasti ada gagalnya ketika kita forecasting, ya pastilah. Jadi technical analysis di sini pastiin hanya alat bantu saja. Karena kalau kita melihat market harga sekarang, contoh di emas, sekarang di harga 1.900. Kalau kalian hanya melihat harga 1.900 saja, bingung kalian. Tapi ketika kalian melihat histori ke belakangnya itu seperti apa, kalian bisa prediksi, oke, kemungkinan kedepannya itu seperti ini dari data sebelumnya. Jadi menggunakan alat bantu aja untuk kalian membeli atau menjual sebuah instrumen. Yang terakhir, ini adalah tips untuk Anda yang sering mendewakan technical analysis. Pertama, berpikir bahwa technical analysis di sini hanya alat bantu dan bisa gagal.
dengan berpikiran seperti itu, kalian bakalan resikonya itu berpikiran, oke, walaupun ini bagus banget, tetapi bisa jadi dia berbalik arah, jadi resikonya harus dijaga. Yang kedua, uji technical analysisnya terlebih dahulu. Diuji, di backtest. Kebanyakan orang melihat video, oh gini doang, gampang, langsung buka akun live, langsung hajar. Loh, itu bukan seperti itu. Lalu menurut saya, coba dulu pakai akun demo. Cocok lanjutin, nggak cocok tinggalin. Misalkan sudah pakai akun demo udah profit, mungkin pakai akun yang modal kecil dulu untuk nyoba-nyoba bagaimana untuk psikologinya, karena akun demo bukan uang kita, hanya uang tidak berguna menurut saya. Tapi ketika akun live itu uang kita, walaupun kecil kan itu tetap uang kita. Nah, setelah live dan masih profitable selama 3 bulan, mungkin bisa langsung pakai modal yang bagus. Kemudian jangan terlalu mengandalkan sinyal technical analysis. Jadi contoh, kita kan ada live trading setiap Senin sampai Jumat. Itu jangan terlalu mengandalkan itu, tapi buat untuk belajar. Mas Tama entry di sini kenapa ya? Itu buat belajar. Kemudian kalian udah analisa, oh analisa saya sama nih, berarti bagus. Nah, kayak gitu. Saya juga mau entry dengan risiko yang bagus. Itu yang saya pengen, bukan hanya masuk entry, bukan. Jadi kalian bisa belajar di sana. Itulah kenapa saya bikin channel ini, supaya literasi tentang trading forex itu berubah. Enggak pengen cepat kaya, tetapi bisa profit dengan konsisten. Kemudian yang terakhir, kelola resiko dengan baik. Jadi kalau resiko ini dikelola, itu bakalan jadi bagus nanti tradingnya. Kalian pakai sinyal mahal pun kalau resikonya nggak dikelola, ya sama aja nanti. Lagi pula sebenarnya untuk membuat sinyal di trading itu nggak susah sebenarnya. Ketika kalian sudah melihat semua video kita trading tahap 1 sampai 8, itu kalian kemungkinan sudah bisa prediksi market atau bikin sinyal sendiri di sana. Dan itu semua gratis. Yang membedakan trader yang profitable sama enggak, trading, psikologi, dan risk manajemennya. Jangan lupa untuk cek semua psikologi trading kita di sebelah sini. See you next video.